Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ibu memulai pelajaran kali ini, sebaiknya kalian mempersiapkan pena dan buku kalian untuk mencatat hal-hal yang penting yang bisa kalian catat di materi kali ini. Minggu ini kita akan belajar tentang kitab adat Lampung. Minggu lalu kita belajar tentang kitab Kuntara Raja Ninti, dan minggu ini kita belajar tentang kitab adat Cempala atau Cempalo dan adat Ngejuk Ngaku. Kitab Kuntara Raja Ninti adalah kitab hukum adat masyarakat Lampung pada masyarakat yang berdialek A. Nah, minggu lalu kita telah belajar kitab Kuntara Raja Ninti. Ada berapa bab sih di kitab Kuntara Raja Ninti? Kitab Kuntara Raja Ninti terdiri dari satu bab yang memuat 3 pasal. Apa saja pasal 3 pasal tersebut? Ada yang masih ingat tidak? Ya, bab yang pertama yaitu aturan tentang negeri. Pasal 1 berisi tercelanya negeri terdiri dari 10 perkara. Jadi negeri tersebut tercelanya negeri terdiri dari 10 perkara. Pasal kedua, berbahagianya negeri terdiri dari 6 perkara. Ada 6 perkara. Dan yang ketiga yaitu sejahteranya negeri atau pemukiman terdiri dari 5 perkara. Minggu lalu kita telah belajar isi dari kitab Kuntara Raja Ninti tersebut, tentang aturan dalam negeri, tentang tercelanya negeri, tentang senangnya negeri, tentang pemahaman atau bahagianya negeri, sejahteranya pemukiman. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang kitab adat Cempala atau Cepalo. Kitab Cepala, masyarakat adat berdialek O menggunakan hukum adat Cepala. Terbentuk dari prosesnya. Adat Cepala ini ada sejak nenek moyang Lampung yang dulu berada di sekitar Danau Ranau dan disempurnakan setelah berada di skala berat. Adat kitab Cepala ini berisikan 12 larangan dengan sanksi-sanksi bagi setiap pelanggar larangan tersebut. Jadi di kitab adat Cepala ini ada 12 larangan beserta sanksi-sanksinya. Apa saja sih larangan dan sanksi-sanksinya? Ada Cepalo, ada 12. Yang pertama, dilarang melihat istri dan anak gadis orang lain dengan pandangan yang mencurigakan. Nah, jadi warga Lampung dilarang melihat istri dan anak gadis orang lain dengan pandangan mencurigakan. Jadi kita jika melihat istri atau anak gadis orang harus dengan pandangan yang biasa saja. Jika mencurigakan, ada hukumannya yaitu denda. Nomor 2, dilarang berbicara kotor atau cabul
menghasut, menyebarkan kabar bohong, serta memprovokasi. Jadi kita harus berbicara yang sopan, jangan berbicara kotor, berbicara sembarangan, menghasut orang lain, menyebarkan berita bohong, memprovokasi orang-orang lain, karena ada hukumnya. Yakni hukumnya yaitu denda jika ada yang melaporkan kita berbicara kotor atau menghasut orang lain. Yang ketiga, dilarang duduk lebih tinggi tempatnya daripada orang yang lebih tua, serta dilarang kentut di halayak ramai. Jadi jika ada orang yang lebih tua duduk di bawah ataupun di lantai, kita tidak boleh duduk di kursi, kita harus sama sejajar. Jadi kita berperilaku sopan terhadap orang tua. Selanjutnya yang nomor 4, dilarang terbuka kemaluan atau tegajuh di tempat halayak ramai. Jadi tidak boleh memakai pakaian yang terbuka sampai kemaluannya terlihat, karena ada hukumnya yaitu denda. Jadi kita harus menggunakan baju-baju yang sopan. Yang kelima yaitu dilarang tidur tengkurap di gardu kampung. Hukumnya yaitu denda. Jika sedang melaksanakan ronda, tidak boleh tidur tengkurap, karena jika tidur tengkurap hukumnya adalah denda. Dan yang keenam, dilarang memukul perut sendiri di depan orang yang sedang mengandung. Dilarang memukul perut sendiri di depan orang yang sedang mengandung, hukumnya yaitu denda. Yang ketujuh, dilarang naik ke rumah orang lain dari pintu belakang, hukumnya adalah denda. Jadi jika kita mau bermain tempat orang lain, kita harus memiliki adat atau sopan santun. Jadi kita tidak boleh masuk ke rumah orang lain lewat pintu belakang. Jika ketahuan, hukumnya adalah denda. Yang kedelapan, dilarang seorang tamu melangkahi atau melewati tengah ruang tamu tanpa izin, hukumnya adalah denda. Itu tadi masih berkaitan dengan yang nomor 7. Jika kita bertamu, kita harus mempunyai sopan santun. Kita tidak boleh melewati ruang tamu tanpa izin. Jika ketahuan, hukumnya adalah denda. Yang ke-9, dilarang orang laki-laki mandi di tepian tempat khusus perempuan atau sebaliknya, orang perempuan mandi di tepian laki-laki. Jadi kita telah belajar kemarin di kitab Kuntara Raja Ninti bahwa pemandian harus dipisahkan, antara laki-laki dan perempuan tidak boleh menjadi satu. Jadi jika ada laki-laki yang ketahuan mandi di tepian khusus perempuan ataupun sebaliknya, hukumnya adalah denda. Yang ke-10, dilarang mengambil buah-buahan atau memetik milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Jadi kita dilarang mengambil buah-buahan atau mencuri, bahasa lainnya, karena itu tidak baik dan hukumnya adalah denda. Yang ke-11, dilarang melarikan istri orang lain, hukumnya dikucilkan dari adat dan keluarga. Jadi jika ada seseorang yang menyukai orang lain atau itu sudah beristri orang lain terus ada yang melarikan, tidak boleh, karena hukumnya adalah dikucilkan dari adat dan keluarga besarnya. Yang ke-12, dilarang berbuat mesum, hukumnya adalah dibunuh. Jadi nggak boleh berbuat mesum sembarangan, hukumnya adalah dibunuh, apalagi tidak memiliki ikatan suami istri. Selanjutnya, adat cepala pada mulanya berisi dari 12 butir pasal. Selanjutnya pada zaman sekarang dikembangkan menjadi 24 buah dan kemudian dikembangkan lagi menjadi 40 butir dan sekarang menjadi 80 buah adat. Selain adat cepala, ada juga dengan adat ngejuk ngaku yang berisi 5 ketentuan.
Apa sih adat ngajuk ngaku? Adat ngajuk ngaku ialah adat memberi dan mengambil. Ini adalah adat atau cara untuk menikahkan gadis Lampung. Ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati saat adat ngajuk ngaku. Yang pertama, yaitu bila mengambil gadis keturunan langsung dari pemangku adat, dalam hal ini Datu 4 selaku pemegang hak adat, maka pihak yang akan mengambil anak gadis wajib menyerahkan dau atau denda sejumlah sams 400. Jadi jika ada seorang bujang yang ingin mengambil muli keturunan langsung dari pemangku adat, dia harus membayar denda sejumlah denda yang telah ditentukan oleh pemangku adat tersebut. Nah, yang nomor 2, bagi anggota keluarga lain atau menjadi warga kedatuan, yaitu mereka yang tentunya bukan pemangku adat, jumlah dau itu hanya sekitar 200. Jadi masih anggota kedatuan tapi bukan pemangku adat. Jika ada seorang bujang yang mengambil gadis dari keluarga lain atau kedatuan tapi dia bukan pemangku adat yang nomor 1, mereka juga memiliki denda tapi tidak sebanyak pemangku adat yang pertama, jumlahnya lebih ringan yaitu 200. Dan yang ketiga, gadis harus dipinang terlebih dahulu secara baik-baik melalui orang tua dan keluarga besarnya. Jadi, bujang yang ingin meminang gadis tersebut harus meminang terlebih dahulu dengan baik-baik ke orang tua dan keluarga besarnya. Yang keempat, pengantin wanita atau pelangan muli harus diberangkatkan dari Lunjuk. Selanjutnya diterima dan ditemukan atau kawin adat juga di atas Lunjuk. Jadi pengantin wanita atau gadis tersebut tadi harus diberangkatkan dari Lunjuk. Lunjuk itu yaitu tempat dari tempat pesta tersebut selanjutnya harus diterima dan ditemukan atau kawin adat. Jadi mereka juga harus membuat pesta lagi di tempat yang laki-lakinya mempelai laki-laki. Yang kelima, yaitu peristiwa ini harus dirayakan dengan memotong kerbau baik di tempat gadis maupun di tempat bujang. Jadi jika ada seorang laki-laki yang mau mengambil gadis pemangku adat harus merayakan dengan memotong kerbau baik di tempat yang perempuan ataupun di tempat yang laki-laki. Nah, itu adalah hukum adat ngajuk ngaku, yaitu hukum pernikahan di adat Lampung. Kita telah belajar tentang Kitab Kuntara Raja Ninti. Kitab Kuntara Raja Ninti adalah kitab hukum adat masyarakat Lampung yang berdialek A. Kitab Kuntara Raja Ninti terdiri dari satu bab yang memuat 3 pasal. Bab yang pertama berisikan tentang aturan negeri yang terdiri dari 6 perkara, terdiri dari 10 perkara. Pasal kedua yaitu berbahagianya negeri terdiri dari 6 perkara. Sejahteranya permukiman terdiri dari 5 perkara. Dan pada masyarakat berdialek O, hukum adat tersebut disebut dengan adat Cepalo atau Cepala 12. Cepala 12 berisikan 12 aturan dengan sanksi-sanksi di setiap pelanggarannya tadi. Jadi ada 12 aturan dan ada sanksi-sanksinya, ada hukumannya jika melanggar. Jadi adat Cepalo tersebut harus ditaati oleh warga adat Pepadun atau kita sering sebut dengan Titi Gemanti. Adat Cepala atau Cepalo
Pertama, berisikan 12 butir aturan. Selanjutnya ada Cepala dikembangkan menjadi 24 buah dan kemudian 40 dan terakhir sekarang menjadi 80 butir aturan. Selain ada Cepala, kita juga telah belajar tentang adat Ngejuk Ngangku yang memuat 5 ketentuan dalam hukum adat perkawinan. Jadi, Kitab Adat Lampung ini memiliki fungsi untuk membuat masyarakat Lampung hidup lebih teratur, lebih sopan. Jadi, seseorang memiliki aturan hidup. Mereka tidak bisa berbuat semena-mena ataupun mereka juga tidak bisa berbuat sopan. Jadi mereka harus berbuat sopan kepada orang lain, mengikuti aturan adat dengan baik. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Ada soal, kalian harus jawab dengan benar. Yang pertama, apa saja isi kitab Adat Cempalo? Isi kitab Adat Cempalo, jelaskan semua isi kitab Adat Cempalo dan sanksi-sanksinya. Dan yang kedua, apa itu adat Ngejuk Ngaku? Pengertian dari Ngejuk Ngaku itu apa? Dan jelaskan apa saja isi dari ketentuan Ngejuk Ngaku. Terima kasih, Bu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.